Rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan M. Ilham Pradipta kembali membuka rangkaian peristiwa yang terjadi pada Agustus 2025. Proses reka ulang ini memperlihatkan bagaimana aksi penculikan direncanakan, dijalankan, hingga berakhir pada kematian korban. Ilham Pradipta, seorang kepala cabang ban di Jakarta, diculik pada Rabu, 20 Agustus 2025, di area parkir sebuah swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ia kemudian ditemukan tewas di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sehari setelahnya, dengan kondisi tubuh terikat lakban hitam. Motif penculikan dan pembunuhan ini berawal dari kebutuhan para pelaku untuk mendapatkan otorisasi korban agar dapat mengakses rekening dorman. Dalam penyelidikan, polisi telah mengamankan 15 tersangka sipil, termasuk 2 orang yang disebut sebagai otak kejahatan. Selain itu, 2 anggota TNI, masing-masing berinisial Kopda FH dan Serka N, juga ikut terlibat dan telah diamankan pihak militer. 1 tersangka lain berinisial EG masih dalam pengejaran. Pada Senin, 17 November 2025, Polda Metro Jaya menggelar reka ulang kasus dengan menghadirkan para tersangka. Dalam rekonstruksi itu diperagakan 57 adegan yang menggambarkan perencanaan dan pelaksanaan penculikan. Adegan diawali dengan pertemuan para tersangka di sebuah kafe di Cibubur untuk membahas rencana menculik korban. Dari rekonstruksi juga terungkap bahwa salah satu tersangka, Kopda FH, memberikan uang kepada eksekutor untuk membeli perlengkapan seperti lakban, handuk kecil, masker, dan rokok. Setelah persiapan dilakukan, para tersangka berangkat menggunakan 2 mobil menuju lokasi korban berada. Salah satu mobil digunakan untuk memantau pergerakan korban, sementara mobil lainnya diposisikan untuk menyergap. Saat korban hendak membuka pintu mobilnya, para pelaku langsung memaksa korban masuk ke dalam mobil mereka. Di dalam mobil tersebut, korban dilakban pada mata dan mulutnya, lalu dianiaya ketika berusaha melawan. Rekonstruksi menunjukkan bahwa para pelaku berkomunikasi secara aktif untuk menentukan lokasi selanjutnya. Pada perjalanan menuju Kemayoran, korban kembali mendapat kekerasan karena dianggap berpotensi membahayakan rencana mereka. Sesampainya di Kemayoran, korban dipindahkan ke mobil lain yang dikendarai para tersangka lainnya. Dalam perjalanan menuju Cikarang, korban kembali menerima tindak kekerasan hingga akhirnya tidak bersuara lagi. Para pelaku kemudian membuang korban di semak-semak tanpa memastikan kondisi korban saat itu. Jenazah Ilham ditemukan sehari setelahnya oleh warga. Rekonstruksi yang digelar penyidik memberikan gambaran lebih jelas mengenai peran masing-masing tersangka, alur peristiwa, hingga detail tindakan yang dilakukan para pelaku mulai dari perencanaan, proses penculikan, penganiayaan, hingga pembuangan korban. Polisi menegaskan proses hukum terus berjalan dan pengejaran terhadap sisa pelaku yang belum tertangkap masih dilakukan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.